Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Yang terhormat Wakil Rektor, yang terhormat Bapak dan Ibu Dekan dan Wakil Dekan, terhormat Bapak Ibu dosen serta kakak-kakak pembimbing, saya ucapkan banyak terima kasih. Resumen materi pertama saya dan visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim. Transformasi lembaga dimulai dari sejarah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1961. Kemudian pada 1965 beralih ke Surabaya, IAIN Surabaya. Pada 1997 IAIN mendapatkan kekuasaan atau otoritas dari pemerintahan jadi Sekolah Tinggi Islam Negeri Malang. Pada 2002 diganti lagi menjadi UAIIS, Universitas Islam Indonesia Sudan. Pada 2009 diganti lagi namanya menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim sampai sekarang ini. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim mewujudkan pendidikan tinggi, integratif, dan memadukan sains dan Islam yang berpotensi nasional. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim yaitu 1. Mencetak sarjana yang berakhlak ulil albab, memadukan sains teknologi yang relevan dan budaya sains tinggi. Kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Rencana ke depan 25 tahun 2006-2010, pemantapan kelembagaan dan kekuatan akademik 2011-2015, tahap pencapaian, pengenalan, dan reputasi tahap regional 2016-2020, pengenalan dan reputasi regional 2021-2025, tahap pengenalan reputasi tingkat internasional. Bagian kedua disampaikan oleh Dr. Fatah Yamid, MAG. Beliau lahir pada 20 Desember 1967, Malang. Hidup mahasiswa. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental, spiritual, dan mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan. Orang yang memiliki mental spiritual atau indikator keagamaan akan meliputi 3 hal: bersikap ilmiah, harus bersifat berpikir positif, berperilaku positif, berbicara sopan, bersikap sopan, berperilaku sopan, selalu bersikap kreatif. Kreatif selalu tampil dalam diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya, kreativitasnya. Untuk bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa, maka UIN Malang berinisiatif dengan unit-unit kegiatan kemahasiswaan. 18 unit-unit kemahasiswaan yang bisa mengimplementasikan bakat, minat, potensi mahasiswa. Barangkali mahasiswa berminat menjadi presenter, UIN punya simfoni studio radio. Barangkali ada yang punya bakat jadi calon tentara, UIN
Banyak unit-unit yang didirikan dalam rangka mengembangkan kreativitas mahasiswa dari yang akademik atau non-akademik. Mahasiswa juga harus berinovasi untuk mengembangkan dirinya melalui karya-karya ilmiah, melalui tulisan-tulisan, baik melalui olimpiade matematika, kimia, sains, dan sebagainya. Bakat-bakat seni religius bisa ditampilkan, bisa dikembangkan secara maksimal. Kampus UIN mengajak untuk ikut aktif dalam kegiatan intra-kampus maupun ekstra-kampus. Karena nanti pada akhirnya kegiatan mahasiswa yang harus diikuti, karena mahasiswa kalau mau lulus S1 dituntut untuk mengumpulkan SKKM, surat kredit kegiatan mahasiswa, yang akan dituangkan pada SKPI, surat keterangan pendampingan ijazah. Besok PBAK di hari kedua. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maliki Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi denah, pikiran, dan HMJ. Visi SEMA terwujud Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, kooperatif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesional. Fungsi SEMA yaitu 1. Advokasi, legislasi, 3. Pengawasan, pengarahan. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan, dan bertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Fasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Mengesahkan peraturan DEMA. Menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Komisi SEMA, Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Administrasi dan Keuangan, dan Informasi dan Komunikasi. Materi kedua. Kementerian DEMA Universitas. 1. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Program kerja DEMA
Hasanuddin Wahid lahir di Malang 2 April 1975. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obatnya. Amerika, Cina itu hanya bisa buat vaksin, bukan obatnya. Hingga hal yang bisa dilakukan yaitu vaksinasi, yang diharapkan di Indonesia dapat melakukan vaksin 70%, sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua, yaitu disiplin tentang program kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa itu sangat kurang dalam menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Mereka selalu mengatakan banyaknya orang-orang terdekat mereka yang meninggal bahwa hal ini hanya penjeblok, bukan karena COVID. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID ini rendah. Efek pandemi buat masyarakat Indonesia ini yaitu turunnya perkembangan ekonomi. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar sana juga ada. Tapi alhamdulillah, sekarang perekonomian Indonesia mulai membalik kembali. Ketika COVID naik, maka perkembangan ekonomi turun. Begitu sebaliknya, ketika COVID turun, maka perekonomian kembali naik. Problem yang terjadi pun banyak anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Untuk itu, sekarang kita lakukan kolaborasi Hexa Highlight untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Karena mewujudkan teknologi, juga pelajar lebih sering memegang smartphone daripada buku. Karena untuk saat ini tidak bisa menggunakan HP, maka dianggap tidak tahu apa-apa. Bahkan orang yang tidak bisa menguasai IT, maka dia layak dikuasai IT. Diharapkan mahasiswa UIN dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia. Diharapkan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran. Menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, menyelesaikan permasalahan sosial dengan teknologi dan entrepreneur agar mengurangi mahasiswa pengangguran dan menjadi kekuatan pusat agama Islam yang ramah, bukan marah, merangkul, bukan memukul. Inilah yang harus dilakukan UIN Malang agar tidak tertinggal selangkah sejarah. Sebagai mahasiswa, UIN harus menjadi generasi unggul dengan melakukan mempunyai digital quotes, kecerdasan digital, sharing sebelum share, memanfaatkan kemajuan digital, menjadikan lapangan kerja dan entrepreneurship menjadi karakteristik ulama yang begitu kesalihan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni-alumni UIN. Kenalkan pada orang-orang luar sana bahwa UIN Malang adalah kita. Terhadap Islam, dua aurat besar, Islam Sunni vs Islam Syiah, pelabaran sosiologis. Islam atau Muslim liberal, sukarel, pragmatis, moderatis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris, label paling kontemporer, Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam agama? Definisi moderasi secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara istilah, pemahaman atau praktik keagamaan yang tinggi berdasarkan kesamaan, toleransi dengan
berbijak pada prinsip-prinsip antara rasio dan logika, teks serta kontras. Dasar teologis Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, pendapat hukum para ulama dan aulia. Konteks moderasi di Indonesia, mengapa moderasi relevan dan mendesak di Indonesia. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmonisasi antar pemeluk agama. Masuknya Islam ke Nusantara melalui dakwah Nuswar, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, ideologi bangsa, Pancasila, dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu Timur Tengah dan global, isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab Amerika, minyak matikan ekonomi, politik, despotisme, dan hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam memperkuat dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus semangat kebangsaan, keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi